Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faya'muruhum al-imam taubah was-shadaqah wal khuruj minal madzalim wa musalahatil a'da wa siyami thalathati ayyamin summa yakhruju bihim fil yaumir rabi' fi thiyabin badlatin wastikanatin wa tadurru'in wa yusalli bihim rak'ataini ka sholatil aidaini summa yakhutubu ba'dahuma wa yuhawwilu rida'ahuma wa yuksiru minad du'a wal istighfar wa yad'u bi du'a'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa wadah niki donga niki tak waca terjemahane ya. Pasal salat istisqa ya, salat memohon hujan atau istisqa itu disunahkan. Terus salat istisqa itu salat nyuwun udan disunahkan ketika kekurangan air walaupun sering terjadi hujan. Jadi bukan masalah hujan atau tidak, lama hujan atau tidak, tapi disunahkannya ketika kekurangan air. Terus saumpami udan tapi airnya tidak mencukupi untuk kebutuhan mandi, untuk kebutuhan pertanian, untuk kebutuhan hewan ternak. Jadi mboten melulu kebutuhan pribadi, mboten melulu kebutuhan manusia, tapi juga untuk kebutuhan pertanian, juga untuk kebutuhan hewan ternak. Ya, hewan ternak. Nah niki kok air kok kurang, senajan udane sampun terus niki tetap disunnahkan salat istisqa. Salat istisqa. Lah salat istisqa niku salat yang sebaiknya yang mengadakan tidak perorangan tapi pemerintah. Ya, pemerintah kula bolak-balik kula nate diceritani kakake kula niku wonten nate nggih bolak-balik tak critakno. Kakake kula niku belajar teng Syria. Syria niku tidak pernah hujan. Biasanya nek hujan niku nggih hujan sekali itu langsung hujan es, hujan salju. Niku sampun 2 tahun atau 3 tahun tidak pernah hujan. Kekurangan air, kemudian masjid-masjid ngadakan sholat istisqa. Tapi mboten mandi. Sumpun berkali-kali sholat itu sholat istisqa niku tidak cukup 1 kali. Mboten kok nek wis sholat terus udan niku nggih mboten. Tidak ajaib nggih mboten wong napa para nabi mawon doa kadang butuh berpuluh-puluh tahun untuk kasembadan dan tidak semua doa ini kasembadan. Terus kita sholat betul kok kita sholat terus udan niki nggih mboten. Nggih perlu ada pengulangan. Niku sami teng Syria niku masjid-masjid sudah mulai mengadakan sholat istisqa tapi tidak turun-turun hujan. Kemudian Syekh Ramadan Al-Quti niku Syekh Ramadan Al-Quti niku ingkang syahid ingkang kapundhut syahid dibom pas ketika khutbah. Piyambake punya kedekatan dengan pemerintah. Yang pemerintahnya lalim, nggih sangat lalim pemerintah Asad niku. Termasuk sing ngrasakno kelalimane nggih kakake kula niku dapat beasiswa teng Syria, kuliah nggih teng sekolah negeri, cara-cara sekolah negeri. Tapi kemudian piyambake niku nggih sedikit konangan nglakoni amaliyah NU napa ngoten kula kok kesupen sedikit melakukan niku konangan niku langsung dikeluarkan. Dikeluarkan saat itu penduduk Indonesia teng mriku itu sangat jarang. Ya mahasiswa sing mriku itu sangat jarang. Mulane abahe kula ngertos bingunge abahe kula pas niku dikabari kakake kula moro-moro didalaken tidak tahu kemana, tidak punya niki-niki. Niku banget kejamnya tapi Syekh Ramadan Al-Quti punya kedekatan dengan pemerintah. Terus Syekh Ramadan Al-Quti matur teng presiden ini untuk hujan harus pemerintah yang mengadakan. Kok ndelala manut? Nggih, ndelala manut. Pemerintah yang mengadakan resmi pemerintah mengadakan sholat nek mboten salah teng
tanah lapang napa-napa. Jadi pemerintah yang menganjurkan, yang mengadakan pemerintah dengan rakyat sholat bersama-sama, salam itu langsung udah. Jadi yang mengadakan ini mboten apa, tidak cukup perorangan ketika memang napa ngarani itulah pentingnya pemerintahan. Ya, itulah pentingnya pemerintahan karena nggih masalah hujan itu kan masalah umat. Maka nggih harus pemerintah yang menyelesaikan. Maka teng mriki dinikuke sebelum melakukan sholat istisqa, kepala daerah niki teng mriki ditembungaken nek teng kitab niku al-imam. Al-imam niku kepala pemerintah, cara mriki nggih lurah utawa camat nggih utawa nggih niki nek teng Syria langsung presidennya teng mriku. Kepala pemerintah setempat atau pemimpin agama hendaknya menyuruh penduduk untuk bertaubat. Jadi sadurunge sholat niku diumumkan riyen ayo padha tobat. Biasanya teng masjid-masjid niku diumumkan ayo tobat, kemudian bersedekah. Niki pentingnya donga. Dados nek kepengin dongane kabul niki wau niki tobat, kemudian bersedekah, meninggalkan kezaliman kepada diri sendiri atau kepada orang lain. Jadi lalim itu tidak pelit lalim, dolim itu lalim itu nggih. Lalim itu tidak hanya pemerintah, tapi perorangan juga terkadang lalim. Kaya santri kadang bully koncone. Kadang nggih mboten krasa nggih napa nek ngarani senior nggih bully kali juniornya tidak kerasa, mboten krasa. Kadang pekerjaan lalim itu kadang dianggap wajar mboten mawon, kadang mboten krasa. Kadang nggih kakak karo adike, kadang malah adik karo kakake. Jadi pekerjaan lain supaya ditinggalkan. Wa musolahatil aqda, iki sing angel, berdamai dengan musuh. Dados aja tukaran. So, ditekani silaturahim orang-orang sing ganjil-ganjil ditekani, berdamai dengan para musuh. Setelah itu napa ngarani wasyami salasati ayyamin, puasa 3 hari. Dadi sakderenge salat. Misalkan kok puasa napa ngarani biasanya kadang hari Jumat, ketika Jumatan itu biasanya terus diumumkan di masjid, diumumkan ayo padha tobat, ayo padha sedekah, ayo padha berbuat baik, hilangkan pekerjaan lalim. Setelah itu besok mulai puasa, Sabtu, Ahad, Senin misalkan ya, 3 hari. Kemudian pada hari keempat, berarti hari ke Selasa ya, Sabtu, Ahad, Senin. Kemudian hari keempat pemimpin agama. Ini betul pemimpin agama, mesti nggih napa? Nggih kepala pemerintah niki wau niki teng napa? Teng kitab niki mboten nonton pemimpin agama, mboten nonton kepala niku. Napa niki kan teng mriki kaya itu disendirikan ya, kepala daerah kalih pemimpin agama. Niki yang teng kitab al-imam. Yang disebutkan al-imam, semua al-imam. Jadi yang melakukan adalah al-imam. Al-imam niki adalah kepala pemerintah, ya kepala pemerintah. Summa yakhruju bihim fi yaumir rabi. Kemudian pada hari keempat, niki kepala pemerintah, mesti mboten pimpinan agama, kepala pemerintah keluar bersama mereka dengan mengenakan pakaian yang sederhana dan seadanya. Terus nganggo pakaian itu teng mriki disebutkan bivia bin bivlatin. Bivlatin niku nek cara Kiai Jawa nek manane klambi gelangsaran. Terus gelangsaran ya. Gelangsaran itu klambi yang dipakai sehari-hari di rumah. Betul ati pireng. Kata gelangsaran. Kata ya betul iku kata. Jenengan kita ora patek napa? Ora patek enom kok mboten ngerti gelangsaran. Tuh pergi gak ada nggih baju napa niku? Baju rumah napa? Daster. Daster. Itu pakai baju yang sering dipakai di rumah, yang baju yang dipakai sehari-hari. Terus mboten kok terus golek klambi sing welek nyileh tonggone nek pancen wong sugih klambi apik kabeh ya klambi niku klambi yang dipakai sehari-hari. Terus wastikanatin. Sederhana, pakaian sederhana dan seadanya. Disertai hati yang khusyuk. Niki hati yang anteng niku napa nggih? Ya tenang, dengan hati yang tenang, wa tadarruin. Tunduk kepada Allah. Terus ada atine metu niku dengan hati yang anteng, dengan hati yang tenang,
dan khusyuk dan apa DP-DP nek Kiai Jawa nek manani niku DP-DP. DP-DP niku teng mriki napa nek ngarani tunduk kepada Allah, mboten tunduk. Tadarruk niku mboten namung tunduk tapi ngerasa ino, merasa hina di hadapan Allah. Jadi buat tidak ada kesombongannya ditanggalkan semuanya. Niku tadarruk. Jadi atine tenang terus napa DP-DP. Wa yusolli bihim rakaataini. Kemudian setelah berkumpul, kemudian imam melakukan sholat bersama-sama mereka 2 rakaat. Kasolatil aidaini, seperti 2 sholat hari raya. Terus tata carane sholat istisqa sama dengan sholat id. Yaitu takbir 7 kali pada rakaat pertama, takbir 5 kali pada rakaat yang kedua. Dan takbirnya niki sunnah. Terus tata caranya sama persis dengan sholat id. Setelah sholat nih, selanjutnya berkhutbah sesudah sholat 2 rakaat dan membalikkan selendangnya, memperbanyak doa dan istighfar dan berdoa dengan doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus napa nengarani bar sholat ada 2 khutbah. Nih, bar sholat ada dua khutbah. Di dalam khutbah itu supaya memperbanyak istighfar. Tiang-tiangnya nggih ngatahaken istighfar. Tiang-tiang ngatahaken istighfar napa ngatahaken donga. Kemudian memindah selendang. Selendang niku napa nggih ridak niku basa selendang. Terus keti imamnya niki mboten imame. Sak makmume niku sunahnya membawa selendang. Selendang niku serban sing disalep teng mriki. Biasanya sorban sing disalep teng pundak niki dipindah. Ketika niku dipindah, yang bawah diganti di bagian bawah diganti di bagian atas. Terus napa ning ngarani yang belakang dibalik ke depan, terus diganti. Maksudnya niku Gusti kula minta pergantian nasib. Ini simbol mawon, nggih simbol. Jadi Rasulullah riyen niku nggih nyuwun dengan simbol-simbol. Dan iki ditiru wong Jawa. Wong Jawa niku seneng simbol-simbol kaya napa ngarani ngupati gawe kupat. Nggih kaya wong Jawa juga suka simbol-simbol seperti itu dan itu tidak napa mboten melanggar syariat. Nyatane Kanjeng Nabi nggih nglampahi. Niki Kanjeng Nabi nglampahi. Terus meminta kalian Allah ndongone dengan menggunakan selain dengan menggunakan doa juga menggunakan simbol. Ini ku selendangnya dipindah tempat dari kiri ke kanan. Ini misalkan asale sing ning kanan kalau kok kesupen apa kanan riyen apa kiri riyen kemudian dipindah ke selanjutnya yang satunya yang asale di bawah dipindah ke atas. Ya, jadi dipindah selendangnya. Maksudnya Gusti kula nyuwun perubahan nasib ingkang asale gersang dadi napa subur, ya, dadi subur. Dan niki kok saumpami tidak harus napa tidak 1 kali. Nek 1 kali pun kasembadan ya alhamdulillah. Tapi kok misalkan kok belum, diulang-ulang setiap hari, kadang 4 hari diulang malih. Terus sarang itu sering. Sarang itu sering sholat istisqa. Karena memang sering kekeringan. Sarang sering kekeringan kan, daerah kering, sering kekeringan masing-masing biasanya nggih pondok-pondok ngadakaken dan itu biasanya terjadwal, tidak 1 kali, hari ini dan hari ini. Biasanya tidak cukup 1 kali nggih pancen kita ndonga nggih tidak biasanya nggih mboten langsung kasembadan. Maka sholatnya tidak cukup 1 kali. Asal belum wonten toya, ulangi sampai disembadani. Jadi mboten tidak biasanya tidak cukup 1 kali, 2 kali, 3 kali terulang-ulang sampai doanya dikabulkan oleh Allah. Nah, kemudian napa ndonga. Nah niki dongane niki dawa. Niki satu-satunya doa sing panjang teng kitab takrib niku niki. Sampai dikomentari teng lebete iki nek donga kaya ngene mestine ora donga kita ora kitab sing napa dengane mboten kitab sing ringkes. Sebab kitab takrib itu kan kitab yang ringkas. Sangat ringkas. Bahkan sangat ringkesnya niku nek diwaos piyambak tidak mungkin paham. Orang tidak mungkin paham. Nek maca dhewe gak ono gurune, nek kitab-kitab yang lain niku mungkin paham. Tapi nek kitab takrib kula bayangaken maca kitab takrib terjemahan tanpa adanya napa ngarani nek terjemahan sesuai dengan kitabnya.
itu sangat sulit karena namun wariba haramun wal bai'u abdun misalkan jaizun. Namun ngoten akak lah dapat ngarani al bai'u apa tidak diterangkan. Riba itu apa tidak diterangkan. Niki apa tidak diterangkan hanya menerangkan hukum-hukumnya saja. Kitab yang sangat ringkas. Loh, wong kitab sangat ringkas kok dungane dawane ngene. Dungane kok panjang sekali nih. Maka ini dianggap apa? Mestinya doa ini bukan doa untuk tiang ingkang lebih belajar kitab fikih. Tapi niki nggih dungane pancen donga sae nggih, donga mungkin sering ngamalaken donga niki dados sampai disebut. Hitungannya Allahumma ja'alha suqyan rahmatan. Ya Allah, jadikanlah hujan itu sebagai siraman rahmah yang membawa rahmah. Wala taj'alha suqya adzabin, dan jangan engkau jadikan sebagai siraman siksa. Wala mahkin, wala balain, wala hadamin. Jadikanlah sebagai janganlah engkau jadikan sebagai siraman siksa, pemusnah harta benda, bala bencana, penghancur. Allahumma ala zirobi. Ya Allah, turunkanlah hujan itu atas guguk tanah gumuk kertas gumuk betul. Gumuk niku tempat air. Zirop niku tempat air zaman riyen niku napa nggih koyo napa jenenge napa nggih? Mboten. Tempat nggo banyu nek teng biasane teng dapur-dapur zaman riyen wonten saking tembikar gede gentong nggih gentong nggih. Lah niku nggih gumuk jenenge niku napa nek niku gumuk. Ala zirobi. Marian sahan aman rodakon tobakon mujallilan daiman ila yaumil itu ngene sempurna niki cara niki. Ya Allah, turunkanlah hujan di atas gumuk-gumuk, bukit-bukit, tempat-tempat tumbuhnya pemohonan dan di lembah-lembah curah. Ya Allah, turunkanlah Allahumma skina niku mujallilan. Bagian kata sing kurang nih. Terjemahannya nih betul semuanya niku nih. Oh niku nggih bener nggih. Ala dzirabi wal akami wa manabiti syari wa butunil wa audiyati. Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekeliling kami dan tidak membahayakan kami. Wala alaina niki dungane Mbak Idofah niki. Bu Idofah itu kan ageran udan ya Allahumma hawalaina la alaina. Terus nek ciri-ciri kiai-kiai sing rasa setengah dukun niku nek dukun niki niku jadi niki niku nek udan boten teles. Rambut kok tabine boten teles. Jadi udannya niku di sekitar tapi tidak membahayakan. Allahumma hawalaina la alaina niku jaman-jaman pondok niku senengane ngamal niki terus yo kelambine terus kabeh. Nek jare Mbak terus terang niku. Sing donga beda niki kula kali Mbak itu Pak. Terus nek sing donga Mbak itu langsung terang nih. Allahumma sqina ghaisan mughitha. Marian nah niki. Wahai Tuhan, siramilah kami dengan hujan yang menyelamatkan, yang nikmat, menyenangkan, menyuburkan, mengalir di segenap penjuru. Banyak air dan kebaikan. Yang memenuhi sungai-sungai dan selalu mengalir di mana-mana hingga hari kiamat. Dados dungane oleh udan ngatos dina kiamat oleh membawa keberkahan, membawa rahmat. Ya Allah, siramilah kami dengan hujan tersebut, janganlah engkau jadikan kami ini termasuk orang-orang yang berputus asa. Wala taj'alna minal qanitin. Allahumma inna bil ibadi wal biladi minal jahdi wal ju'i wad dhunki ma la nashku illa ilaika.
Ya Allah, sesungguhnya hamba-hamba Allah dan negeri tengah ditimpa kemelaratan, kelaparan, kesempitan hidup, dan penderitaan yang tidak dapat kami adukan kecuali kepadamu. Artinya, nggih, kula namung saged ngadune kali panjenengan, mboten wonten teng kene sinten-sinten ingkang kula aduni. Sambati Allahumma ambit lana zar'a wa adirra lana ad-dharra wa anzil alaina min barakatis sama wa ambit lana min barakatil ard. Wakshif anna minal bala ma la yakshifuhu ghairuk. Ya Allah, tumbuhkanlah untuk kami tumbuh-tumbuhan, deraskanlah untuk kami air susu binatang-binatang. Deres niku napa nggih? Kok bahasa kiai niki. Maksudnya niku air susu hewan deres napa ngarani banyak. Adira niku deresaken panjenengan niku napa nggih nek susunan bahasa Indonesia kita kaya ora pas ngoten nggih. Deraskanlah air susu hewan kita kok aneh. Napa lancarkanlah. Pancen kadang terjemahannya pancen nggih kadang rada-rada aneh nih. Turunkanlah kepada kami berkah dari langit, tumbuhkanlah untuk kami berkah dari bumi, dan lepaskanlah kami dari bala bencana yang tak akan mampu melepasnya kecuali Engkau. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara fa'arsilis sama'a alaina midrara. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon ampunan kepadamu. Sungguh Engkau adalah Maha Pengampun, maka turunkanlah hujan dari langit kepada kami dengan lebat. Iki dongane Kanjeng Nabi niki. Saya ini donga niki nek pas mboten wonten udan. Wayal tasilu fil wadi idza salah. Nah, terus nek empun udan, nek sampun kasembadan sudah hujan, apabila air telah mengalir di sungai sudah terjadi hujan atau di lembah-lembah, maka disunahkan untuk mandi di air tersebut. Jadi jadi kan ngeten nih, gambaran di daerah Arab itu kan gunungan, lembah-lembah. Niki nek udan niku biasanya lembah-lembah ini terus teraliri air. Nah, yang tempat-tempat yang sudah teraliri air, yang sudah banyak air, mriki disunahkan kangge adus. Kalau nek pancen nek banyu udan pertama niku biasanya mengandung berkah. Karena biasanya nek santri-santri ini zaman kula riyen nggih, bos niki mboten angger pun dangu mboten udan niku biasanya langsung padha udan-udanan. Tapi udan-udanane niku mboten kok ning dalan nggih. Ya kacau kok santrine padha mlayu ning jaba. Udan-udanane nggih tetep kan wonten teng pondok itu kan tetep ada tempat arena-arena ingkang ketetesan banyu udan teng talang-talang teng napa niku biasanya padha rebutan. Gentenan-gentenan zaman riyen niku sunnahnya. Terus ketika sampun air sudah mengalir dari talang niku adus mandi memakai air hujan tersebut karena itu hujan yang membawa berkah. Wa yusabbihu lirra'di wal barqi, membaca tasbih karena ada petir dan kilat. Dan ketika menningali kilat, wonten petir menyambar, ada kilat, sebaiknya membaca tasbih. Subhanallah. Faslun wa sholatul khaufi wallah. Sampun nate dereng salat istisqa. Ketinggali daerah mriki pancen ora pati perlu. Sing perlu niku teng sarang. Teng sarang suwering. Paling sae niku nggih pemerintah. Maka kok saumpami ngejang ono sing dadi lurah niku sing ngadakan lurahe nggih. Paling utawa usul teng lurahe supaya lurah yang yang mengadakan.